Oke, langsung aja kita bedah materi menarik kita hari ini. Pernah kepikiran nggak, gimana ideologi negara tuh sebenarnya bukan cuma teks hafalan zaman sekolah? Ini justru semacam panduan bertahan hidup yang super praktis buat para pemimpin di akar rumput. Khususnya buat Anda yang sehari-harinya berjibaku ngurusin koperasi desa di tengah kerasnya tantangan nyata sebuah kampung nelayan. Nah, yang bikin topik ini makin seru adalah realitas kasarnya di lapangan. Ngurusin koperasi nelayan tuh nggak cuma soal ngecek buku kas atau ngitung tonase ikan kan? Jauh dari itu. Sebagai manajer di lapangan, Anda harfiahnya dipaksa buat terjun langsung ngadapin krisis masyarakat. Mulai dari pusingnya nangkal hoaks digital yang nyebar kayak api, bibit radikalisme, sampai eksploitasi ekonomi dari para tengkulak. Ini ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Teori langsung berbenturan sama urat nadi kehidupan sehari-hari. Jadi, buat ngelewatin semua keruwetan itu, bedah materi kali ini bakal kita petakan jadi 4 langkah simpel. Pertama, kita tengok filosofi dasarnya. Terus, kita bongkar tantangan nyata di lapangan saat ini. Habis itu, kita langsung masuk ke studi kasus resolusi konflik yang seru-seru. Dan terakhir, gimana sih cara wujudin keadilan sosial yang sesungguhnya? Kita mulai dari yang pertama ya, filosofi dasar kepemimpinan kita, alias Fondasi Pancasila. Kita refresh sedikit ya soal sejarahnya. Istilah ini kan pertama kali dicetuskan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, terus disahkan PPKI pas 18 Agustus 1945. Fakta ini nunjukin banget gimana nilai-nilai inti bangsa kita tuh ditempa lewat konsensus, semacam kesepakatan luhur di momen paling kritis berdirinya republik ini. Nilai-nilai yang dibayar pakai darah dan air mata ini, sampai detik ini, jadi kompas hukum dan moral tertinggi buat kita semua. Tapi ada satu hal penting nih, banyak orang di luar sana ngira kalau ideologi itu kaku banget kayak tembok beton. Padahal faktanya nggak gitu. Ini tuh sistem ideologi terbuka. Artinya apa? Kerangka nilainya emang tetap, tapi cara prakteknya di lapangan itu fleksibel banget ngikutin zaman, teknologi, sama aspirasi masyarakat yang terus berubah. Jadi alih-alih jadi tembok kuno yang mengisolasi, ini tuh lebih kayak filter canggih buat nyaring derasnya arus globalisasi. Keren kan? Nah, pemahaman tadi bawa kita ke poin kedua. Apa sih tantangan lapangannya saat ini? Ujian sesungguhnya buat kepemimpinan di pesisir modern. Disinilah serunya sekaligus ngerinya. Coba bayangin, nilai komunal koperasi yang syarat sama kekeluargaan, rasa tanggung jawab ke Tuhan, musyawarah, dan keadilan sosial itu tiap hari dikempur habis-habisan. Sama apa? Ya, sama kekuatan modern yang cuma mikirin untung rugi lewat kapitalisme murni dan monopoli, atau ancaman radikalisme dan individualisme ekstrim yang bikin orang cuek bebek sama komunitasnya sendiri. Di lapangan, bentuknya tuh kerasa banget, dan jujur aja, lumayan bikin nyesek. Ada ketimpangan kekayaan yang gila-gilaan antara pemodal besar sama nelayan kecil yang cuma mikir besok makan apa. Terus, budaya gotong royong warisan leluhur kita pelan-pelan terkikis gaya hidup individualis asing. Belum lagi, eksploitasi sentimen sara murni demi kepentingan kelompok tertentu. Dan yang paling gila, hoax digital yang bisa bikin warga saling serang dalam hitungan menit. Jadi manajer di era sekarang tuh, wah, ujian sabar tiap hari deh. Oke, masuk ke poin ketiga, studi kasus resolusi konflik. Waktunya kita taruh Anda di kursi panas lewat simulasi langsung. Bayangin Anda lagi duduk tenang di kantor, tiba-tiba ada pesan viral nyebar ngomongin koperasi Anda bangkrut. Kepanikan pecah dong, warga ngamuk, dobrak pintu minta narik semua tabungan mereka gara-gara satu hoax murahan. Pertanyaannya, Anda mau ngapain? Ingat, keputusan Anda di detik itu benar-benar nentuin koperasi ini bakal selamat atau hancur berantakan. Jangan panik, tarik napas, lalu pakai strategi ini. Langkah pertama, hadapin masa dengan tenang, jangan pernah kepancing emosi apalagi defensif. Langkah kedua, dan ini krusial banget, langsung tunjukin bukti cetak saldo real yang udah diaudit di depan muka mereka. Jangan cuma ngomong, tunjukin datanya. Nah, buat jangka panjang di langkah ketiga, bikin laporan transparansi bulanan secara digital buat matiin hoax sebelum sempat nyebar. Terbuktikan, data yang transparan itu bisa jadi pemadam kebakaran paling ampuh buat situasi yang lagi panas. Lanjut ke skenario kedua. Gimana kalau tiba-tiba Anda tahu, ada staf Anda yang sengaja persulit nasabah narik uangnya, murni karena sentimen intoleransi agama. Waduh, ini bukan sekedar kesalahan operasional sepele loh, ini pelanggaran etika berat yang nabrak langsung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Situasi ini mutlak butuh ketegasan Anda sekarang juga. Tindakan Anda harus super cepat dan tanpa kompromi. Langkah pertama, nonaktifkan staf yang bermasalah itu hari itu juga. Kedua, pastiin hak si klien terpenuhi, dananya harus cair detik itu juga tanpa hambatan. Ketiga, lakuin investigasi internal menyeluruh. Kalau terbukti ada rasisme atau intoleransi, kasih sanksi pemecatan tidak terhormat. Tegas banget, memang harus.
Keputusan cepat ini nggak cuma negain keadilan, tapi langsung nyelamatin reputasi inklusif koperasi Anda di mata masyarakat. Sekarang kita bahas skenario yang lumayan bikin dilema. Anggota koperasi lagi numpuk utang, saking putus asanya, mereka nekat mau pakai bom ikan ilegal buat ngelipat gandain tangkapan. Di satu sisi, ada pertaruhan finansial keluarga mereka jangka pendek. Tapi di sisi lain, kelestarian ekosistem laut jangka panjang bakal hancur lebur. Ini dilema etika raksasa di dunia nyata. Sebagai pemimpin yang berintegritas, sikap Anda harus jelas. Tolak keras metode destruktif itu. Ekosistem harus dijaga. Tapi, Anda nggak boleh cuma ngelarang aja. Jadi di langkah kedua, kasih solusi dengan memfasilitasi restrukturisasi utang mereka supaya lebih ringan. Terus di langkah ketiga, proaktif gandeng instansi terkait buat nyediain alat tangkap yang ramah lingkungan tapi hasil jualnya tinggi. Dengan gini, Anda nyelesain akar masalah utang mereka tanpa perlu ngorbanin kewajiban moral jaga alam. Tepat sasaran banget kan? Nah, kita sampai di bagian keempat sekaligus yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial sejati untuk mereka yang paling rentan. Ini realitas pahit di lapangan yang sering luput dari perhatian. Gimana nasib para janda dari nelayan yang gugur di laut? Mereka butuh banget pinjaman modal usaha buat nyambung hidup, tapi boro-boro punya sertifikat buat agunan fisik. Kalau udah gini, Anda mau gimana? Ini momen pembuktian sesungguhnya. Apakah koperasi Anda cuma sekedar lembaga keuangan yang dingin, atau benar-benar mesin keadilan sosial yang berani ngangkat derajat mereka yang paling lemah? Solusinya butuh langkah berani. Bebasin aja syarat agunan tradisional buat individu-individu rentan ini. Sebagai gantinya, Anda bisa bentuk kelompok usaha bersama, misalnya khusus buat pengolahan hasil laut. Terus, terapkan sistem tanggung renteng, di mana jaminannya itu murni solidaritas dan rasa saling percaya antar warga. Jangan lupa, kasih juga pendampingan dan bantu pasarin produk mereka. Ini ngebuktiin secara gamblang kalau modal sosial dan kepercayaan komunitas itu bisa sepenuhnya menggantikan sertifikat saat ngasih bantuan ekonomi. Oke, ini skenario pamungkas kita. Bayangin ada badai besar baru aja nyapu pesisir. Cold storage hancur, kapal-kapal tenggelam, ratusan anggota Anda merasa putus asa, kehilangan arah, dan pasrah nunggu Anda bawa keajaiban. Saat aset fisik luluh lantak nggak bersisa kayak gini, Anda dituntut buat langsung putar otak. Gimana cara ngebangun kembali infrastruktur psikologis dan mental warga yang ikut runtuh? Taktik kebangkitannya butuh 3 langkah nyata. Langkah pertama, kumpulin semua orang dan yakinkan kalau modal terbesar desa ini tuh ikatan persaudaraan mereka, bukan cuma bangunan yang bisa rubuh. Kedua, langsung bikin regu kerja bakti darurat, biar semangat gotong royong nyala lagi seketika. Ketiga, ini tugas Anda di luar. Gerak cepat, lobi pemerintahan daerah, atau jaringan CSR perusahaan buat cari dana rekonstruksi. Di masa krisis begini, Anda harfiahnya wajib jadi motivator ulung buat warga di dalam, sekaligus eksekutor strategis yang lincah di luar. Sebelum kita tutup, coba kita resapi pelan-pelan kutipan super kuat dari materi ini. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha hanyalah harapan kosong. Dalam banget ya, ini jadi pengingat tajam buat kita semua. Sehebat atau taktis apapun kepemimpinan kita di lapangan, itu semua harus seimbang. Ketegasan rasional kita wajib dibarengi kerendahan hati yang tulus dan landasan spiritual yang kokoh buat benar-benar bawa kedamaian. Nah, hal ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup. Dari semua prinsip yang udah kita bongkar tadi, kira-kira gimana Anda bakal nerapin itu semua buat mimpin komunitas Anda melewati krisis di depan nanti? Lewat bedah materi ini, saya harap kita makin yakin ya kalau ideologi nasional kita tuh bukan sekedar pajangan sejarah berdebu, melainkan buku panduan kepemimpinan paling utuh yang kita punya. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu, gimana Anda bakal nulis bab kepemimpinan Anda selanjutnya? Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini bareng saya.